tempat itu. Homestay ini yang Betul. ada di Jonggol ini. Tapi memang sebelumnya, tepatnya di tahun 2001, ada sebuah kejadian yang katanya ditemukan sebuah jenazah atau maaf, mayat seperti itu. Memiliki bangunan untuk dinikmati sekaligus sebagai investasi pastinya menjadi hal yang menguntungkan. Namun sayangnya tidak untuk yang satu ini. Terletak di kawasan Jonggol, Bogor, sebuah bangunan yang diperuntukkan sebagai homestay dengan rencana sebagai investasi wisata alam yang berseberangan dengan Sungai Cipamingkis. Kini nasibnya tak ayal layaknya bangunan terbengkalai yang pasti mengundang cerita mistis di dalamnya. Ini orang Jakarta tuh dulu beli, ya mungkin invest kali dia di sini ya. Kadang itu aktif dia sebulan sekali ke sini. Tapi kurang lebih sekarang hampir 7 tahun ya nggak ke sini. Tak dapat dipungkiri difungsikan untuk terakhir kali semenjak tahun 2016. Beberapa bangunan yang terdiri dari rumah utama, gazebo serta bangunan yang bersebelahan dengan aliran sungai ini tak hanya terlihat angker dikarenakan semak belukar yang tinggi. Namun masyarakat sekitar meyakini bahwa tempat ini memang dihuni berbagai sosok astral yang tak jarang kerap menunjukkan eksistensinya kepada siapapun yang melintas. Waktu itu kan ada orang kayak Habib gitu, dia sendiri berhenti, dia katanya ini bangunan kosong ya. Ini kalau setahu saya nih ada penunggunya tuh. Di mana Pak? Itu yang dekat gerbang. Kayaknya itu kayak sosok. Seolah membuka peristiwa kelam yang dilupakan, aura mistis yang menyelubungi area ini kembali dikaitkan dengan peristiwa pembuangan mayat misterius yang jasadnya tepat ditemukan di bawah jembatan Sungai Cipamingkis oleh warga setempat. Itu di bawah jembatan, laki-laki. Sebelum tempat ini ada, kan dulu mah jalan ke sini belum rame, belum ada bangunan kayak gini lah. Lantas apakah penelusuran kami malam ini mampu menguak misteri mengapa keceriaan dan kebahagiaan di tempat ini sirna dan hanya mengisahkan cerita mistis yang ada? Tak berapa lama kami tiba, Rudi merasakan sesuatu di aliran sungai sehingga hal tersebut menjadi pembuka dalam penelusuran ini. Oke. Hati-hati. Sungai Cipamingkis ini banyak residu di masa lalu yang menurut saya mengerikan. Karena banyak orang yang terseret arus ini. Air bisa naik dan bisa sangat deras, bahkan bisa menggeser bebatuan di sini. Dulu banyak orang lalu lalang menyeberang. Ada anak-anak, ada ibu-ibu, ada petani. Mereka lewat sini dan beberapa di antara mereka yang nggak beruntung terseret. Ya kata orang Sunda mah jorok kalinya. Ya kalau musim bandang tuh suka ada yang ibaratnya nyebrang tuh hanyut bang ke bawah. Tapi Ya. tadi kakak sempat bilang di sini ada aura-aura, apa mungkin bisa digambarkan? Ada Ya. sosok mungkin sekitar sini? Di sini banyak, tapi kejadian saat itu murni kecelakaan karena alam. Jadi benar-benar karena arus air, bukan disebabkan karena gangguan dari si makhluk halus itu. Oke. Dan hati-hati. Yang saya lihat, rumah di homestay di sana itu bukan disebabkan karena residu di sini. Jadi mereka yang jadi korban di tempat ini itu nggak ada hubungannya dengan terbengkalainya tempat itu. Homestay ini yang Betul. ada di Jonggol ini. Tapi memang sebelumnya, tepatnya di tahun 2001, ada sebuah kejadian yang katanya ditemukan sebuah jenazah atau maaf, mayat seperti itu. Nah, tapi kalau itu sejauh ini saya masih belum dapat visualnya. Oke. Apakah ada di sini atau di wilayah Tempat sebelah lain. mana ya? Mungkin nanti kita akan sambil jalan akan menemukan hal itu.
Mungkin kita coba ke seberang dulu. Yuk, kita coba ke sana. Kami pun menyeberangi aliran sungai yang kini terlihat cukup tenang hingga Den Ananda bergegas menuju lokasi sekitar area sungai. Mungkin di sekitar sini Kaden lebih ngerasa energi yang jauh lebih kuat mungkin. Banyak pohon bambu ya. Itu kayak ada sosok laki-laki kayak Di melambaikan samping tangan. sana. Kaden hati-hati, licin. Ros, hati-hati. Sosok laki-laki ada di sini. Ya, Sebelah mana mungkin? Sedang apa Di- mungkin laki-laki itu? perbatasan ini apa namanya batu yang sangat Besar ini? Jadi ada sosok laki-laki dengan melambai-lambai tangan ke saya kayak gini. Ayo sini. Ayo sini. Ayo sini. Mengajak ke suatu tempat. Mana sosoknya? Hilang sosoknya. Ayo kita ikutin. Seakan tak ingin dikulik keberadaannya, sosok lelaki tersebut pun menghilang. Hingga mau tak mau kami pun mencoba mencari sosok tersebut. Kami pun mencoba menembus semak belukar demi menuju ke salah satu gunungan terdekat demi sosok yang mencoba menarik perhatian kami. Ayo. Kita komunikasi pelan-pelan. Oke. Ayo sini. Jadi pemirsa Sini. sekarang Kaden lagi coba berkomunikasi dengan salah satu Ayo makhluk sini. Ayo. yang ada di tempat ini. Ayo sini. Di belakang saya ada sosok laki-laki. Bisa kita bilang umurnya itu 20 sampai 30 tahun. Nah, yang tadi kita temukan di sana, tiba-tiba dia Awas. menghilang dan ada di sini. Sosok ini adalah mayat yang sempat dibuang di bawah jembatan Sungai Cipamingkis ini. Oke, jadi itu adalah mayat yang ditemukan di Sungai Cipamingkis. Betul. Tapi dia mempunyai kisah. Bisa kita bilang kisah pada saat sebelum dia meninggal, bahkan dibuang di sini. Apa? Coba lebih mendekat. Ya, jadi saya jelaskan dulu. Sosok ini dengan menggunakan pakaian kaos-kaos oblong tapi kaos-kaos anak muda dan celana pendek dan menggunakan sandal jepit. Tapi tubuhnya dia ini penuh dengan luka lebam. Lebam bekas pukulan, bahkan di mukanya itu sangat membengkak sekali. Oke. Jadi dia pun juga tinggal masih di dekat wilayah, di dekat bangunan yang kosong ini. Oke. Sini dulu, saya belum selesai komunikasi, sini dulu. Sosok yang sedang Den Ananda ajak bicara seolah terus berusaha menghindar. Jadi pada saat sebelum dibunuh, dia suka bermain judi dan pada saat itu dia kalah bermain judi. Nah, karena dia banyak hutang pada saat bermain judi itu, teman-teman kumpulannya atau teman-teman kongkonya itu menagih dia untuk Membayar. menagih utangnya dia pada saat dia kalah judi. Jangan kemana-mana, sini aja, kita baik-baik. Hah? Apa kamu ingin komunikasi di sana? Emang bisa jalan ke situ? Kita baik-baik. Kita semua tim baik-baik. Jadi, Tasya, Rudi, pada saat dia ditagih dengan teman-temannya untuk menagih Hutangnya. uang kekalahannya dia itu tidak bisa membayarkan soal uang itu dan teman-temannya menjadikan emosional. Pada saat emosi itu di tempat lapak judi itu dia dipukul. Setelah itu dengan dia masih nafas kayak Kerenangan. ya, lalu dibuanglah di bawah jembatan Cipamingkis ini. Kalau nggak salah laki-laki, tapi mayat entah dari mana gitu, hanya dibuang saja ke sini, banyak memar gitu loh. Oke, jadi sebetulnya kondisinya pada saat itu dia masih hidup, tapi Betul. dia dibuang. Dibuang gitu aja di saat kondisinya itu dia udah nggak bisa ngapa-ngapain. Oke. Tapi ada pesan yang dia ingin sampaikan. Apa? Dia bilang penyesalan bahwa kenapa saya bisa menjadikan penjudi bahkan pemabuk. Dia sangat menyesal sekali, bahkan dia bilang di saat dia kalah judi dan di saat kondisinya sedang mabuk, dia pulang ke tempat tinggalnya
anaknya dia dipukul, bahkan pasangannya dia sampai dipukul juga sama nih sosok yang bisa kita bilang jin yang menduplikasi mayat yang dibuang di sana. Tapi mungkin Kaden bisa lihat di mana sosok mayat itu sebetulnya dibuang dan ditemukan. Di bawah jembatan sebelah sana tadi kita temukan di awal menemukan sosok ini, Tasya. Tapi dia nggak menempati sana, dia menempati bangunan yang ada di sini. Rumah ini? Nah, dan dia tidak bisa untuk ke wilayah bangunan yang sebelah sana. Tidak bisa. Tidak bisa. Kenapa? Dia bilang ada batasannya di sana. Jadi di sana itu saya nggak bisa ke sana. Emang di sana itu lebih ke hal yang bisa kita bilang ada pembatas yang kalau di saat dia mau masuk itu dia kayak terkunci, nggak bisa masuk ke dalamnya. Ada sebuah Ada penjaga. Penjaga. Maksudnya penjaga dalam arti Jadi sebelah sana itu ada suatu penjaga goib yang tidak memperbolehkan makhluk masuk ke wilayahnya dia. kenapa bisa seperti itu? Mungkin Ya, boleh dia tanya. tidak punya kekuatan. Ini sebetulnya hanya jin yang dulu yang menduplikasi mayat yang ada di sana, dan dia emang bukan sosok hantu ataupun yang lainnya, hanya jin aja. Sedangkan di sana itu levelnya itu mungkin bisa kita bilang paling kuat dibandingkan dia, Tasya. Jadi mungkin sosok ini bukan sosok yang mengganggu masyarakat sekitar sini Ya, karena dia- tadi ada pembatas. betul. Dia tidak mengganggu, tapi pada saat ini pembangunan ini masih berjalan, Tasya. Ya. Jadi dia ini suka menampakkan wujudnya. Kepada orang-orang. Betul, bisa kita bilang kuli bangunan yang pada saat itu membangun tempat ini, Oke, tempat karena di memang belakang kita. rumah ini juga belum selesai dan sebetulnya Ya, agak sedikit aneh. Ada rumah dan rumah lainnya yang terhubung tapi terputus dengan adanya sebuah sungai yang besar. Betul banget. Tapi sejauh ini saya masih belum tahu nih bangunan ini Fungsinya untuk difungsikan untuk apa. Nah, dia suka menampakkan dia di sini, Tasya. Dia suka menampakkan di sini dengan posisi begini. apa? Ada suara? Iya, ada bunyi. Ada Ya, betul. Suara misterius mengalihkan perhatian kami yang tuntas membahas sosok yang disinyalir sebagai korban pembuangan mayat kala itu. orang, maksudnya sosok ini dia ngelempar batu ke kita, ngelempar benda ke kita. Ini kayak semacam menarik perhatian kita. Betul banget. Ini kayak dia itu ngundang kita secara nggak langsung. Nah, betul. Kamu lihat ada sosok di situ, Gut? Di sebelah mana? Iya. Itu Sosok dia. seperti apa? Kan boleh Sekilas kayak sosoknya rambutnya putih. Iya. Tapi ini yang biasa kita temuin mungkin ya, itu dia. Sosok wanita yang dengan pakaian putih. Dengan rambut yang panjang. Tapi emang ini, makhluk ini emang tidak ada hubungannya sama bangunan ini sama bangunan sebelah. Melainkan adalah makhluk ini yang saya tangkap adalah makhluk ya hanya penghuni yang ada di sini ya, Gut ya. Iya. Jadi penghuni yang memang Penghuni di wilayah ini aja. menempati wilayah ini. Iya. Dan emang bangunan ini emang di tengah-tengah, bisa kita bilang hutan di tepatnya ya. Iya, betul. Budi, kamu melihat apa? Sebentar. Ini Sebuah saya ruangan. rasa di sebelah sana tuh ada sesuatu. Dia ini benar-benar cari perhatian banget. Oke. Dengan memunculkan suara, kemudian menarik kita ke arah sebelah sana. Mungkin ada yang ingin ditunjukkan? Di sebelah ini sepertinya di seberang sungai. Apa kita coba ke sana? Ayo kita ke sana. Mungkin dia tahu ada apa di sini. Ayo. Oke, boleh. Turun lewat sebelah mana? Penelusuran kami pun berlanjut dengan kembali ke titik seberang hingga Rudi merasakan keberadaan sosok astral lain. Di Ada sana sebuah gazebo. ada sosok Iya. perempuan tua. Dia seperti ini. Perempuan tua. Dia melambai-lambai tangannya. Fokus pantau dia supaya nggak lari. Oke,
Jadi dia sosok Aman dia perempuan ya? ingin kayak komunikasi dengan baik-baik dengan kita. Cuma komunikasi. Oke, ayo kita deketin. Yuk, kasih. Tak ada tanda bahaya yang berasal dari sosok tersebut. Dan Ananda dan Rudi perlahan mendekati sosok tua yang sedari tadi dirasakan keberadaannya. Sosok yang saya lihat nih sosok nenek-nenek tua. Iya. Sosok nenek-nenek tua. Nenek tua dengan Dia ini nenek-nenek tua, pakai kebaya coklat. ya Kemudian dia rambutnya putih, wajahnya ini hitam. Dia berdiri di sini. Dia berdiri dan tangannya seperti ini. Walaupun tawa dia ini aneh, dia kayak mengundang sih. Mengundang kita Mengundang kita ke datang. mana? Sebentar. Kamu siapa? Nenek. Dia bilang, panggil saya Nyai. Nyi Sekar. Nyai Sekar. Nyi Namanya Sekar. adalah Nyai Sekar. Ah, Rudi bantu tanyakan apa hubungannya antara Nyai yang saat ini ada di sini dengan sosok yang sebelumnya kita temui. Nyai punya teman. Dia bilang dia nggak ada hubungannya dengan makhluk-makhluk lain di sini. Dia cuma di sini sendirian, tapi dia suka cari teman. Temannya ini masalahnya manusia yang dia deketin. Jadi ada orang yang lewat. Sini. Keberadaan sosok Nyi Sekar seakan selaras dengan apa yang kerap dirasakan warga sekitar saat melintasi area homestay ini. Sering ada yang mau ngojek katanya bang, nenek-nenek gitu. Dia ngikut ngojek bang gitu, mau ngojek. Katanya nenek-nenek itu mukanya hitam. Namun, seolah membongkar sebuah kisah yang kelam, Rudi menyadari adanya keanehan dengan sosok ini. Oke. Kenapa? Dia menyeringai gini. Hei. Kamu beneran baik. Saya tahu. Kayaknya ada sesuatu yang kamu tutupi ya. Kenapa kamu gitu? Wah. Jadi nenek ini, Nyi Sekar ini, dia waktu itu menganut ilmu hitam yang mengharuskan dia ini makan anak kecil. Oke. Apa nenek ini pernah menampakkan wujudnya kepada masyarakat yang ada di sekitar Iya. sini? Iya, dia manggil-manggil. manggil kalau bahasa Sundanya itu gonje apa? Ngonje. Ngonje itu memanggil kayak gini. Tapi Rudi, dia nih keilmuan hitamnya itu beda. Beda, maksudnya Ya gimana? saya lihat keilmuan hitam dia itu ingin hidup yang abadi. Jadi gini, dia bilang saya nggak beruntung. Syaratnya harus 7, tapi baru makan 2, saya sudah ketahuan. Seakan berkaitan dengan terbengkalainya tempat ini, sosok Nyi Sekar seolah menyembunyikan sesuatu yang coba kami kuak. Akankah sosok tersebut menjadi dalang dari keceriaan yang telah sirna di tempat ini? Ataukah adanya sosok astral lain yang menyebabkan semua itu? 3 makhluk ini langsung diam sekejap tanpa ada perlawanan ke kita lagi.